Selamat malam jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 21 April 2021. Besar kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ia menyertai, menghibur, dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya. Meski dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Jemaat, mari kita berdiri, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tangan-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapa Maha Kudus, dimuliakanlah namamu, kami memuji dan memuliakan namamu. Lihatlah kami yang beribadat saat ini ya Allah. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau mengangkat semua orang yang tertunduk, serta memberi kelegaan kepada semua orang yang berbeban berat. Saat ini kami mohon naungilah kami dengan roh kudus-Mu, agar ibadah ini menguatkan iman kami. Kuduskanlah serta terimalah doa dan puji-pujian kami. Amin. Mazmur berbalasan diambil dari Mazmur 13 ayat 1-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kusembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, Aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena menyelamatkan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas kemurahan hati Tuhan hingga hari ini, hari Rabu 21 April 2021. Bapa masih melindungi kami dalam keadaan selamat sejahtera. Nafas kehidupan yang begitu indah kami rasakan. Saat ini ya Bapa, jemaat GPIB Sangkakala di dalam ibadah online sektor 1, sektor 2, kami rindu mendengar suara Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki
di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 7-9 yang mengatakan, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semua? Semoga kita sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Kita sekarang memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Nah, dalam pembacaan kita hari ini sesuai dengan Sabda Bida Umat, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9 dengan tema siap diproses Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, hidup ini selalu ada masalah. Kita bersyukur pandemi COVID-19 yang melanda dunia mulai menurun dengan diberikannya vaksinasi di negeri kita. Namun, tanggal 28 Maret yang lalu, kalau kita masih ingat, kita semua dikejutkan adanya ledakan bom bunuh diri yang terjadi di halaman gereja Katolik di Makassar. 2 orang meninggal dan 20 orang luka-luka. Pelaku teror sudah dicuci otaknya dengan paham yang salah. Mengapa? Karena mereka melakukan aksi bom bunuh diri dengan tujuan membunuh orang-orang banyak, yaitu orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ada 2 paham yang mempengaruhi sifat keberagamaan di dalam hidup manusia, yaitu salah paham dan paham yang salah. Penyebabnya yang lebih dulu dimulai dari yang mana? Ya, dari paham yang salah. Apabila pahamnya sudah salah, pasti menimbulkan salah paham. Salah paham bukan saja merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan banyak orang. Salah memahami Tuhan, lalu memaksakan Tuhan mereka pada orang lain. Sementara orang lain mempunyai paham yang berbeda, maka timbullah konflik, pertentangan, teror, membunuh, dan mengatasnamakan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 7, ya, kita baca yang sebelumnya di ayat 58, kita dapati paham yang salah juga dianut oleh para ahli Taurat dan imam besar, termasuk Saulus yang turut mendukung kematian Stefanus, hamba Tuhan yang direjam sampai mati. Nah, pembacaan kita hari ini dalam Kisah Rasul pasal 9, kita lihat ayat 1 dan 2. Setelah kebangkitan Kristus,
kebencian Saulus menyala-nyala hingga ia memusnahkan orang-orang Kristen yang semakin banyak di Yerusalem. Bahkan terus tumbuh sampai di kota Damsyik. Saulus adalah orang Farisi yang taat pada hukum Taurat. Tujuan hidup Saulus waktu itu siap mati dibunuh dan siap membunuh demi Taurat. Ia menganggap pengikut Kristus itu aliran sesat yang harus dibunuh karena menghujat Allah. Nah, Saulus meminta surat kuasa dari Mahkamah Agung untuk menghabisi orang Kristen di kota Damsyik. Perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik 205 km ditempuh oleh Saulus dan pasukan berkudanya. Pada pasal yang 9 ayat 3-5, Tuhan Yesus menangkap Saulus serta mengubah hidupnya secara drastis. Di situ dikatakan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kita lihat di ayat 7-9, teman-teman Saulus termangu-mangu mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Setelah itu, sesuai perintah Tuhan kepada Saulus, ia meneruskan perjalanan ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat hidupnya sangat tergoncang. Pengalaman adikodrati, supranatural, di luar akal manusia, telah membuka mata hati Saulus. Tuhan Yesus memanggilnya dan menyuruhnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir dan melaksanakan amanat agung Tuhan. Sejak itu namanya berubah menjadi Paulus. Dalam pembacaan berikut ia disembuhkan oleh Ananias, utusan dari Tuhan, dan Paulus taat pada Tuhan. Hidupnya berbalik 180 derajat. Ia siap diproses, mengabdikan hidup sepenuhnya bagi pekabaran Injil Kristus. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 9, Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." 14 kitab dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru adalah kumpulan surat-surat Paulus kepada jemaat Tuhan. Ini membuktikan betapa Paulus sungguh-sungguh menjalani misi Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 8-9, Rasul Paulus berkata, "Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran dan kepercayaan kepada Kristus." Tujuan hidup Paulus berubah drastis. Ia siap mati untuk Kristus dan bukan untuk Taurat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, pesan moral bagi kita. Hingga saat ini, Saulus baru
masih terus ada. Mereka sangat membenci anak-anak Tuhan. Aksi teror bom di gereja-gereja atau di tempat-tempat umum melibatkan banyak korban. Masih saja terjadi. Mereka menentang dan menghalangi pengabaran Injil. Pelayanan gereja untuk menolong orang-orang miskin disalahartikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, sering kita saksikan anak-anak Tuhan ditekan dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dipersulit, bahkan digagalkan dengan berbagai alasan. Itulah salib yang harus kita pikul. Kita harus siap diproses. Jangan goyah, jangan takut kehilangan harta dan kedudukan dunia. Tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu pintu tertutup, pintu berkat yang lain pasti dibukakan. Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia bisa mengubah Saulus-Saulus baru yang kejam menjadi Paulus-Paulus baru yang taat dan mau bertobat. Kita bersyukur Roh Kudus sudah memberikan pemahaman yang benar tentang Allah Maha Kasih dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Perintah Tuhan Yesus yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Beritakan kabar baik ini melalui pikiran, tutur kata, perbuatan kita yang selaras dengan firman Tuhan. Masalah hidup di dunia tidak akan pernah berhenti. Kesulitan pekerjaan, biaya hidup, sakit penyakit, pandemi COVID-19, gempa bumi, gunung meletus, badai tofan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Jangan gentar, jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan kita yang dahsyat. Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua ibarat ranting-ranting yang tumbuh dari satu pohon dengan akar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia pasti memberikan kekuatan agar kita tetap tegar. Dalam penderitaan dan pergumulan justru iman kita semakin bertumbuh dan semakin kuat, supaya dengan iman kita imun, aman, dan amin sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Allah dalam Roh Kudus, Roh Suci, yang selalu membimbing, menuntun, mengajar, mengingatkan kami untuk hidup baik dan benar di hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh mendengar suara Tuhan melalui firman yang kami dengar. Bapa, ajarlah kami boleh sungguh-sungguh seperti Paulus, kami taat dan bertobat.
kami boleh siap diproses, mentaati dan menjalankan amanat agung Tuhan, supaya kami berani dengan tutur kata, dengan perbuatan selaras dengan firman Tuhan. Banyak jiwa mendengar, banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam doa syafaat ini kami khususnya mau berdoa untuk jemaat di GPIB Sangkakala. Bapa, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, perlindungan, sandang pangan, keuangan, kesehatan bagi seluruh jemaat. Terutama ya Bapak, di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia, melanda negeri ini, setahun lebih kami bertahan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami rindu untuk beribadah di rumah gereja Tuhan. Namun kami memang harus bersabar. Untuk kami yang berusia lanjut atau anak-anak kecil, kami harus tinggal di rumah beribadah online. Namun semuanya itu tidak mengurangi iman kami. Terus semangat untuk percaya, untuk bergantung pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pendeta kami, ketua majelis jemaat di GPIB Sangkakala, Ibu Pendeta Esterina Manusiwa. Tuhan memberkati segala pelayanannya, usahanya, menggembalakan kami. Tuhan kiranya memberkati dengan sandang pangan keuangan bersama suami, bersama anak tercinta, bayi Samuel. Tuhan tolong bayi ini berangsur-angsur besar, menjadi penghibur di dalam keluarga. Begitu juga adik dari Ibu Esterina, Tuhan memberkati dengan kesehatan. Memberkati semua presbiter yang berada di GPIB Sangkakala bersama seluruh keluarga mereka. Bapa, memberkati segala tugas pekerjaan, baik di kantor, baik di rumah, baik dalam pelayanan. Begitu juga dengan Pelkat, pengurus-pengurus Pelkat, juga komisi-komisi, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, di dalam menyambut dan menyiapkan program kerja anggaran 2021-2022. Tuhan tolong siapkan hati pikiran kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik di dalam program kerja gereja ini. Terlebih-lebih di dalam ekstra kerja kami di dalam dunia online. Kami boleh bersemangat dengan suatu era yang baru. Kami boleh dapat menyumbang pikiran dan tenaga kami untuk membangun gereja kami. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit di jemaat kami. Tuhan kasihani. Terlebih kami khususnya mendoakan anak kekasih Kert Patinama yang masih terbaring di rumah sakit Siloam. Ya Bapak, kasihani Tuhan. Begitu banyak pergumulan. Tuhan tahu hati pikirannya, sanubarinya, kerinduannya. Bapa memberkati juga orang tuanya, Bapak dan Ibu Patinama, sehingga mereka juga boleh dikuatkan, kasih sayang penuh, penyerahan. Juga keluarga adik kakak dari Kert, Tuhan memberkati. Bapak memberkati semua jemaat yang mendoakan Kert Patinama. Kami yakin dan percaya bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkannya. Begitu juga dengan Bapak Rakut Sembiring yang dalam pengobatan masih kontrol ke dokter. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kesempatan bagi Bapak Rakut, kekuatan ia boleh bertahan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapak tolong dengan usia lanjut ia boleh menghadapi segala kontrol dokter ataupun obat-obat, makan dan minum, supaya ia juga dengan hati yang gembira menghadapi semuanya ini dengan selalu berserah pada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak John Lepar juga yang sekian lama bertahan di dalam penderitaannya, tetapi ia sudah berangsur-angsur pulih dan ia juga boleh menghadiri ibadah onsite, ibadah di gereja pada waktu yang lalu. Ini merupakan sukacita besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat baik di rumah atau di rumah-rumah sakit yang kami tidak sebut namanya di sini. Tuhan tolong dengan tangan dan kasih Tuhan.
Tuhan membelai mereka, memberikan mereka kepulihan pada waktu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati para pastor, para pendeta, guru-guru Injil, guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan Injil Tuhan dengan baik dan benar, dengan tulus, sehingga banyak jiwa mendengar, banyak yang diselamatkan. Memberkati semua yang terlibat di dalam gereja kami, khususnya GPIB Sangkakala, tim multimedia yang harus ekstra keras untuk mempersiapkan ibadah-ibadah online. Tuhan tolong dengan kesehatan mereka, kekompakan, kesehatian, sehingga dengan pelayanan online ini kami di rumah boleh melihat dan mendengar suara Tuhan dengan sukacita. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, pemerintah di luar negeri, para pemimpin bangsa, sungguh-sungguh mengatur roda pemerintah takut akan Tuhan. Bapak memberkati khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta keluarga. Ya Bapak, begitu banyak masalah yang harus dihadapi di negeri ini. Tuhan tolong Bapak Presiden kami beserta seluruh aparat negara, dari yang tertinggi hingga rukun tetangga di tempat di mana kami berada maupun rukun tetangga di desa-desa. Sungguh-sungguh Bapak mereka mengatur roda pemerintahan ini takut akan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk para ilmuwan, para medis yang akhirnya mereka menemukan obat-obat penangkal atau vaksinasi untuk COVID-19 ini. Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan bangsa kami, kehidupan kami di dalam gereja jemaat ini. Bapak, masih ada juga orang-orang yang menderita COVID-19. Tuhan tolong dengan kekuatan iman mereka boleh selalu memasrahkan itu di dalam kasih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan mereka. Bapak, di dalamnya kami bersyukur juga untuk Ibu Pendeta Evi Sebua yang juga kemarin kami mendengar mengalami sakit COVID-19. Namun dengan kekuatannya ia boleh bertahan dan ia boleh isolasi mandiri di rumah. Tuhan tolong gembala Tuhan ini, Tuhan berikan kepulihan kembali supaya ia boleh Tuhan pakai kembali menjadi gembala Tuhan dimanapun Tuhan inginkan ia mengkabarkan Injil Tuhan. Berkati juga suaminya Pak Tutu Rumagit beserta anak-anak mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, mereka yang tidak seiman dengan kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala kehidupan, kerukunan, kedamaian di dalam hidup bermasyarakat bersama dengan saudara-saudara walaupun mereka tidak seiman. Tuhan memberkati. Bapak di surga, inilah doa dan sembahyang kami. Mengampuni dosa salah kami ya Bapak, dan mau sempurnakan doa ini di dalam kekayaan kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni dosa salah kami, seperti kami mau mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, siap diproses oleh Tuhan, kita minta Roh Kudus agar hidup kita sungguh-sungguh berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.